Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang turunan tingkat tinggi dan turunan fungsi implisit. Ya, suatu fungsi y sama dengan fx mempunyai turunan pertama dan turunan kedua. Di sini turunan pertama yang seperti biasa ya, Bapak lambangkan dengan y aksen. Kalau ini y aksennya ada 2 kali. Nah, ini notasinya turunan pertama, dan ini notasi turunan kedua didapatkan dari ini. Nah, seperti biasanya kita hanya menurunkan tuh soal-soal turunan itu hanya menurunkan sekali. Namun kali ini bagaimana cara menurunkan 2 kali? Ya, di sini ada tentukan y aksen atau turunan pertama, atau y aksen 2 kali, ini turunan kedua dan turunan ketiga dari fungsi 5. Y sama dengan 5x pangkat 4 tambah x pangkat 2 dikurang x ditambah 3. Ya, penyelesaiannya ya sama ya. Jadi kalau turunan pertamanya dia dapatnya dari sini nih, 4 kali 5 20, 4 kurang 1 3, 2 x pangkat 2 jadi 2x, x min x jadi min 1. Nah, 3 ini turunannya tidak ada ya, 0 ya, karena dia konstanta. Nah, ini lalu turunan kedua dari fungsi ini ya, kita ambil aja turunan dari yang ini ya. 3 kali 20 60, 3 kurang 1 2, 2x jadi 2. Ya, min 1 jadi tidak ada. Nah, turunan ketiganya berarti kita turunkan yang ini nih. Turunan ketiga dari yang ini kita turunkan yang ini. 2 kali 60 berarti 120. 2-nya konstanta jadi tidak ada. Nah, ini turunan ketiganya berarti 120x. Seperti itu ya. Nah, ini ada catatan lagi. Jika suatu benda bergerak menempuh jarak s meter dalam waktu t detik dengan persamaan. Nah, jadi kalau ada soal ini adalah dimasukkan rumus menentukan jarak ya. Nah, misalnya seperti ini nih rumusnya. Lalu kalau mencari kecepatannya gimana? Kalau ditanya kecepatan berarti rumusnya ya seperti itu ya. Lihat ya, ini rumusnya kecepatan. Oke, ini rumus kecepatan. Nah, didapat rumus kecepatan dari turunan rumus jarak ya. T pangkat 3 jadi 3 T pangkat 2, 3 nya kurang 1 jadi 2 ya. Nah, 3 T pangkat 2, 2 kali 3 6, T 2 kurang 1 1 ya, T 6 T, 3 T jadi 3, 5 nya jadi hilang. Nah, lalu kalau mencari percepatannya kita menggunakan rumus ini. Ini juga turunan kedua dari yang ini ya. Turunan kedua dari jarak adalah percepatan, atau kita turunkan saja yang ini nih, 3 T pangkat 2, 2 kali 3 jadi 6, T nya pangkat 2 dikurang 1 ya, 1 ya, 6 T. Nah, ini min 6 T jadi 6, 3 nya hilang. Nah, jadi hubungan jarak, kecepatan dan percepatan dia turunan ya. Kecepatan itu merupakan turunan pertama dari jarak, dan kalau percepatan itu kecepatan itu turunan pertama dari jarak, lalu kalau percepatan turunan kedua dari jarak juga. Oke, atau turunan pertama dari kecepatan, seperti itu. Lalu untuk pembahasan di sini ada pembahasan turunan fungsi implisit ya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu turunan fungsi implisit. Nah, di mana ini Bapak kasih contoh soal aja. Y aksen, tentukan y aksen dari apa? Dari ini nih. Fungsi ini kita turunkan, dan yang ini. Bagaimana cara menurunkannya? Ya, kita simak baik-baik di sini. Nah, jadi soal yang tadi, kalau dia ada variabel x dengan y, kita bisa pecah lagi menjadi 2 ini ya. Ini ya, x y jadi seperti ini nih ya. Nanti kita pecah jadi 2 jadi seperti ini nih. Ini dan ini. Kalau yang x 2y dan 1 ya, konstanta doang. Ini kalau yang masing-masing punya satu variabel, dia turun jadi ini nih ya. D per dx x, d per dx 2y ya. Ya, ini 1. Oke, kalau ini 0 tetap kita kasih d per dx gitu ya. Namun kalau yang ini kita pisah lagi jadi 2 yang ini. Oke. Nah, jadi 1 1. Ya, jadi y-nya dulu yang kita kedepanin, x-nya yang di belakang. Terus kalau yang ini y-nya dulu x-nya dulu yang kita depanin, baru y-nya yang di belakang. Jadi kita pecah jadi 2, yang ini jadi ini. Oke, kita perhatikan baik-baik. Kalau ini turunannya jadi y ya. Kalau ini turunannya jadi y ya. X turunan x itu adalah 1, berarti 1 kali y jadinya y gitu. Lalu kalau yang ini lihat,
ini X udah di depan ya. Turunan dari Y itu tak ada karena kita hanya menurunkan X-nya aja gitu ya. Jadi kita kalau misalnya di sini yang disisakan Y yang di belakang nih, jadi kita tulis DY per DX-nya. Jangan dihilangkan DY per DX. Kalau yang ini kita hilangkan nih, ya. Tapi kalau yang belakangnya Y kita jangan hilangkan DY per DX-nya. Ditambah ini ya, D per DX, X-nya itu turunan X itu adalah 1 ya. Lalu ini turunan Y itu kan tidak ada tadi ya. Jadi 2-nya yang tersisa di sini, DY DX-nya jangan dihapus lagi. Min 0 tidak ada, 0 juga. Lanjut lagi 0 ya. Seperti itu. Lalu yang ada DY DX-nya kita satukan. Yang ada DY DX-nya kan ada X sama min 2. X sama min 2 ada diletakkan di sebelah kiri sama dengan. Ruas kiri sama dengan ya. Ruas sebelah kiri sama dengan. Nah, kalau yang Y 1 dan min 2 kita letakkan di ruas sebelah maaf, ini yang Y sama 1 ya, kita letakkan di ruas sebelah kanan sama dengan. Nah, Y-nya ini jadi min, satunya juga jadi min. Oke. Nah, yang ini X min 2-nya kita pindah ke bawah. Ya, yang min 1 dikurang Y-nya dijadiin pembilang dan X min 2-nya ini dipindahkan jadi penyebut. Jadi sehingga turunan pertama dari XY tambah X dikurang 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Turunannya adalah min 1 per Y per min 1 dikurang Y per X min 2. Jadi seperti itu turunannya. Oke. Nah, ini juga nih turunan dari ini. Oke, kalian bisa simak lagi baik-baik. Oke. Ya. Di sini intinya tadi kalau ada dua variabel ini akan dipecah ya. Kalau ada variabel dua kayak gini ya akan dipecah jadi seperti ini ya. Ingat baik-baik itu. Ya, seperti itu. Ini juga. Ini dipecah jadi 2. Nah, kira-kira sama seperti tadi kalau misalnya yang ini turunan dari X. Jadi kan 3X pangkat 2 ya. DX D per DX-nya hilang. Nah, kalau yang belakangnya Y ya. Ini kita turunkan nih. Y kita turunkan. Jadi kalau tadi maaf tadi Bapak kan hanya Y ya. Jadi turunan Y itu kan 1 ya. Jadi bukannya dihilangkan tapi kita turunkan juga Y-nya. Oke. Y-nya kita turunkan jadi 3Y pangkat 2 juga ya. Lalu tapi DY per DX-nya tetap ya. Jangan dihapus kalau yang ini sama ya. Tadi. Tapi kalau yang ini Y-nya juga diturunkan juga ya. Oke, bukan dihilangkan berarti. Nah, ini Y pangkat 2 D per DX. Nah, ini Y-nya bisa kita pindahkan ke depan. Oke, yang tadi yang X-nya yang di belakang ya. 3-nya sebenarnya juga boleh juga nih didahulukan jadi 3Y pangkat 2 boleh ya. Nah, lalu kita turunkan nih. Ya, kita turunkan jadi 3 di sini. Berarti jadi nantinya turunan dari 3X adalah 3 jadi 3Y pangkat 2. DY DX-nya hilang karena yang belakangnya X ya. Kalau yang ini turunan dari Y pangkat 2 adalah 2Y aja gitu ya. 2Y. Nah, 2Y kali 3X sama dengan 6X. Nah, karena belakangnya ini Y ini yang di dalam kurung jadi DY sama DX-nya tetap ada. Oke. Yang ini juga sama seperti itu ya. Ya, kalau di belakangnya X berarti ya DY DX-nya enggak ada. Ya, 3 turunan dari 3X pangkat 2 yaitu 6X. 6X kali Y berarti 6XY. Nah, ini juga kayak gitu ya. Turunan dari Y bukan dihilangkan tapi turunan Y ya 1 ya. 1 kali 3X pangkat 2 ya 3X pangkat 2 ya, karena di belakang yang di dalam kurungnya itu Y ada variabel Y berarti DY DX-nya tetap ada gitu ya. Nah, seperti tadi yang ada DY sama DX-nya kita jadikan satu di ruas sebelah kiri ya. Nah, ini nih. Yang ada DY DX-nya 3Y pangkat 2 ini. 6XY, oke. Sama ini 3X pangkat 2. Ini kalau di sebelah kanan ya. Adanya di ruas sebelah kanan. Kalau pindah ke sebelah kiri jadinya min. Nah, yang tadinya plus jadi min. Yang tidak ada plus minusnya, yang tidak ada maksudnya yang tidak ada DY DX-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ya, ini ya. 6XY sudah ada di sini. Selanjutnya nih 3X pangkat 2 dari sini. Yang tadinya plus jadi min. Yang ini 3Y pangkat 2 yang tadinya plus juga jadi min. Oke, sama seperti tadi, yang ini yang ada dalam kurung ini di DY DX kita pindahkan jadi penyebut. Sedangkan yang ini jadi pembilang di atasnya. Oke. Karena bisa disederhanakan jadinya dibagi 3 nih semuanya nih. 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1 kan jadi X kuadrat aja nulisnya. 3Y pangkat 2 jadinya Y pangkat 2 aja.
Yang di bawah nih 3y pangkat 2 jadi y pangkat 2, 6xy jadi 2xy, min 3x pangkat 2 jadi x pangkat 2. Jadi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya kalau misalnya ada perubahan letak posisi, ya kalian bisa pindahkan ya. Maksudnya ini yang ini y kuadratnya bisa pindah ke sini. Jadi yang ditulis 2xy dulu baru y pangkat 2 seperti itu boleh ya. Ya untuk jadi penjelasan untuk turunan fungsi implisit sampai di sini, nah. Oke, dan turunan tingkat tinggi juga sampai sini kita selesai. Dan kalau ada pertanyaan boleh di komen ya. Dan selanjutnya ini merupakan latihan. Nah, silakan kalian lengkapi nih kotak-kotak yang merah seperti biasa. Nah, untuk latihan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.